Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Auto Borneo Channel lagi. Video kali ini kita ada mobil Mazda 2 ya. Nah, keluhannya pada mobil ini terasa bergetar sampai ke bodi kabin. Jadi saat dihidupkan atau saat idle seperti ini, dan jalan pun juga terasa pada saat RPM 2000 sampai 2500 itu masih terasa getarannya di bodi ya pada saat jalan, dan pada saat diam pun udah terasa getaran juga. Tapi pada saat jalan kencang atau udah 60 ke atas ya, itu baru terasa hilang, atau RPM-nya tinggi itu baru terasa hilang getarannya. Nah, jadi kendala untuk mobil ini adalah getaran yang berlebih pada mesin sampai ke bodi. Jadi apa yang menyebabkan getaran itu terjadi tidak lain dan tidak bukan adalah pada mesinnya ya. Mesin yang peredamannya udah tidak bagus ke bodi mobil, jadi mengakibatkan getaran ini berasa lebih terhadap bodinya. Nah, jadi kita akan lihat di bagian depan nanti untuk permasalahannya, bagian mana yang rusak atau yang udah bermasalah. Mari kita lihat. Ini mobil hidup di RPM 1000 kurang dikit ya, sekitar 900 atau 800-an. Ini udah terasa, apalagi nyalakan AC makin terasa getarannya ya. Jadi nggak enak banget gitu, risih gitu bawahnya ya. Padahal harusnya kan senyap, nggak ada getaran sama sekali. Oke, kita lihat di bagian depan ya. Oke, ini mesin hidup ya, kita lihat dan kita rasakan getarannya. Getarannya memang tidak terasa di bagian sini, cuman di bagian bodi mobil di dalam kabin itu terasa banget. Jadi kita lihat di bagian sini nih. Jadi yang bermasalah itu nih, sekilas info untuk teman-teman, yang bermasalah itu adalah engine mounting yang udah ambles ya. Ini bisa dilihat, ini ambles nih. Jadi mesin itu langsung berhubungan atau menyentuh langsung dengan bodi, nggak ada karet peredamnya lagi, dan ini udah ambles, udah mepet banget, udah mentok sampai ke bawah. Yang ini yang menyebabkan pada saat kita jalan atau diam itu terasa getaran yang berlebih ya. Ini sudah pernah saya bahas juga uploadan sebelumnya untuk mobil Brio ya, tipe Brio atau Mobilio. Nah, ini untuk kejadian sama juga dengan mobil Mazda 2 atau Ford Fiesta. Nah, jadi bagaimana solusinya? Kita akan kasih solusi yang paling murah, yang paling nggak ribet, yang nggak memakan biaya banyak. Jadi kita akan berbagi solusinya. Mudah-mudahan solusi ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Nah, jadi kita hanya melakukan pengganjalan nanti. Jadi tidak semua engine mounting mobil itu bisa diganjal ya, tergantung tipe engine mountingnya itu seperti apa. Nah, kalau yang seperti ini kan dia seperti bantalan ke bawah seperti ini bisa kita ganjal. Jadi ini mau kita ganjal dengan ring, nanti kita lepas baut yang satu ini aja, kita naikkan sedikit dengan ring, dan insya Allah itu akan ya meminim biaya dulu lah ya. Tapi sebenarnya harusnya memang harus diganti ya, karena udah faktor umur juga, dia udah amblas. Oke, jadi untuk cara menggantinya ini kita longgarkan dulu ini, nanti kita jack di bagian bawah mesin, kita angkat, lalu kita kasih ganjal di tengah-tengahnya. Oke, jadi untuk baut satunya ini sudah saya lepas ya. Ini ukuran sok 15, kita lepas dulu. Habis itu kita siapkan dongkrak di bagian bawah. Ini sudah saya siapkan. Itu kita ganjal di bagian bawah kalter, kita naikkan. Nah, biar nanti dia naik untuk plat tahanannya ini ya. Jadi ini karetnya udah mepet banget. Ini kita ganjal dulu di bagian bawah. Jadi cara mengakalinya adalah dengan cara kita tambahkan ring seperti ini ya. Ini ring 17 tebal, saya pakai 2 karena ini udah terlalu amblas banget, jadi saya pakai 2 ya. Saya pakai 2, ini nanti kita taruh di bawahnya ini.
Jadi yang ini tetap kita masukin sini, cuman yang ini di tengah-tengahnya ya, antara plat ini sama yang dudukan dari engine mountingnya. Ini kita taruh dulu. Nah, untuk plat ring tadi udah saya kasih di bawah ya, kasih di bawah sini antara engine mounting ini dengan bracketnya ini. Jadi ini tetap kita pasang. Dan mesin kalau agak miring sedikit kita minta bantuan teman satu untuk menggerakkan, karena bautnya pasti nggak akan pas ya. Ini udah saya pasang, mau kita kencengin dulu. Ini udah bisa bergerak ya. Tadinya kegencet, ini ada bekas gencetannya ya di sini. Nah, ini udah nggak kegencet. Nanti kita lihat pada waktu saat kita turunkan dongkrak apakah masih kegencet ini ya. Oke, ini posisi dongkrak udah kita lepas ya. Posisi dongkrak udah kita lepas dan mesin udah duduk. Nah, ini bisa masih berputar, berarti dia nggak ngegencet ke bawah lagi. Dan nanti kita coba hidupkan mesin. Ini udah saya kencangin, ini udah bebas, nggak ada sentuhan lagi dari bracket ini ke engine mountingnya. Sekarang kita coba nyalakan mesin ya. Oke, mesin udah kita hidupkan dan rasanya udah jauh berbeda dari awal pertama tadi ya. Yang pertama tadi kita nyalakan mesin itu udah terasa sekali di bagian setir ini getar, dan di bagian jok pun terasa bergetar. Ini udah nggak ada getaran sama sekali, dan waktu digas pun dia nggak ada getaran ya. Getaran ada, cuman nggak terlalu besar seperti yang pertama tadi, karena yang menyebabkan getaran besar tadi adalah terlalu rapat ya antara bracket mesin tadi dengan engine mountingnya, dia bergesekan. Jadi itu yang menyebabkan getaran mesin teredam ke bodi mobilnya. Oke, jadi itu tips dari kita tadi ya, semoga bermanfaat. Ini bisa dilakukan untuk Ford Fiesta, Mazda 2 dan EcoSport. Dan untuk mobil Honda juga bisa dilakukan pada Mobilio, Brio dan BRV. Oke, mungkin segitu dulu tips dari kita, semoga bermanfaat. Untuk kawan-kawan semua, jangan lupa di subscribe channelnya dan dinyalakan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.